Salam, saya Besanger TC20. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang backpropagation. Pengertian algoritma backpropagation. Pada dasarnya, ini adalah sebuah algoritma yang bisa digunakan untuk menghitung derivatif turunan secara cepat. Tujuannya dilakukan penurunan gradien, yaitu untuk menemukan bobot optimal dalam jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Algoritma backpropagation dikembangkan oleh Wilmerhard, Hinton, dan Williams sekitar tahun 1986. Algoritma ini digunakan untuk melatih jaringan saraf secara efektif melalui metode yang disebut aturan rantai atau chain rules. Secara sederhana, setelah setiap forward pass melalui jaringan, backpropagation melakukan back pass sambil menyesuaikan parameter, model, bobot, dan bias. Artificial neural network menggunakan backpropagation sebagai algoritma untuk menghitung turunan gradien dengan memperhatikan bobot. Keluaran yang diinginkan akan dibandingkan dengan keluaran yang dihasilkan sistem. Kemudian sistem akan dituning dengan cara menyesuaikan bobot koneksi. Tujuannya agar mempersempit perbedaan antara kedua output tersebut. Kemudian bobot diupdate secara backward atau mundur dari output ke input. Algoritma ini kemudian dinamakan backpropagation. Algoritma ini diklasifikasikan sebagai algoritma supervised learning. Alasannya karena memerlukan output target untuk setiap nilai input. Nantinya akan dipakai untuk menghitung gradient loss function. Sederhananya, loss function ialah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa bagus performa dari neural network kita dalam melakukan prediksi terhadap target. Ada berbagai macam loss function, namun paling sering digunakan adalah square error atau L2 loss untuk regresi, sedangkan untuk klasifikasi yang biasa digunakan ada cross entropy. Kemudian saya ingin menjelaskan beberapa jenis backpropagation. Yang pertama adalah static backpropagation. Jenis jaringan ini menghasilkan pemetaan input statis to output statis. Hal ini berguna untuk memecahkan masalah klasifikasi statis seperti optical character recognition atau OCR. Yang kedua adalah recurrent backpropagation. Salah satu jenis jaringan backpropagation yang menerapkan feed forward hingga menemukan nilai tetap, kemudian nilai error dihitung disebarkan secara backward atau berjalan mundur. Perbedaan dari kedua jenis backpropagation tersebut yaitu pemetaan statis akan lebih cepat menggunakan static backpropagation, untuk non-statis akan lebih cocok menggunakan recurrent backpropagation. Saya ingin menjelaskan beberapa keunggulan dari algoritma ini. Yang pertama, cepat, sederhana, dan mudah diprogram. Yang kedua, tidak memiliki parameter tuning selain dari jumlah input. Ketiga, fleksibel. Keempat, metode standar, bekerja dengan baik. Yang kelima, tidak perlu fitur khusus dari fungsi yang akan dipelajari. Saya ingin menjelaskan sedikit keterbatasan dari jaringan ini, dari algoritma ini. Yang pertama, dapat mempengaruhi performa model. Yang kedua, data yang berisi juga dapat mempengaruhi propagasi mundur sehingga berpotensi mencemari hasilnya. Yang ketiga, diperlukan waktu beberapa saat untuk melatih model propagasi mundur dan mempercepatnya. Dan yang terakhir, propagasi mundur memerlukan pendekatan berbasis matriks yang dapat menimbulkan masalah lain. Sekian penjelasan saya mengenai algoritma backpropagation hari ini. Terima kasih.